Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian dan kita semua dalam kondisi sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini saya akan membahas di pelajaran produk kreatif kewirausahaan di bab 4 mengenai kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha yang diawali dengan sumber daya usaha atau dengan subbab poin A, sumber daya usaha. Nah, harap perhatikan kalian semua melalui video penjelasan ini. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam memahami materi di bab 4 ini. Unsur-unsur manajemen saling terkait dan menunjang antara satu dengan yang lainnya. Dalam unsur-unsur tersebut harus dilengkapi untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Dalam perencanaan proses produksi, diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan usaha atau industri itu tersebut. Nah, sumber daya yang dimiliki usaha dapat dikategorikan atas 6 tipe atau 6 unsur yang saling mendukung, yang biasa dikenal dengan atau disingkat dengan 6M. Nah, 6M ini pertama adalah man atau manusia, atau bisa juga disebut dengan SDM. Yang kedua money atau uang, biasa juga bisa disebut dengan modal. Yang ketiga material atau bahan baku atau bahan dasar sebagai bahan yang bisa digunakan untuk membuat atau memproduksi suatu barang. Yang keempat adalah mesin atau teknologi yang digunakan oleh produsen untuk mengelola atau membuat suatu produk. Yang kelima, M-nya adalah metode atau cara yang digunakan untuk membuat produksi barang itu tersebut. Dan M yang terakhir adalah market atau pasar. Dan ini dikemukakan oleh George R. Terry dalam bukunya Principle of Management. Nah, seperti apa sih perannya 6M ini? Kita bahas satu persatu. M pertama adalah man, manusia atau SDM. Nah, manusia adalah faktor yang paling utama untuk menentukan dan sangat menentukan, karena manusia ini membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk pekerja, sehingga kegiatan usaha selalu terkait dengan tenaga kerja manusia. Dan tenaga kerja saling berkoordinasi untuk menjalankan kegiatan usaha seperti produksi, distribusi, dan penjualan. Untuk itu, seorang wirausaha perlu merencanakan SDM atau tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usahanya. Ya. Lalu apa saja yang perlu dipikirkan terhadap SDM atau manusia atau pekerja itu sendiri supaya perusahaan atau bisnisnya berjalan? Yang pertama yang perlu dipikirkan adalah analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk memberikan analisis atau menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan.
cara mengerjakannya, dan alasan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan untuk suatu kegiatan usaha. Dengan analisis jabatan, wirausaha akan dapat membuat uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dalam usahanya. Artinya, dengan analisis jabatan ini, seorang wirausaha akan mengetahui proses dan bagaimana cara untuk dikerjakannya suatu pekerjaan tersebut. Yang kedua, faktor SDM yang perlu dipikirkan ataupun dikembangkan adalah kebutuhan jabatan. Faktor kebutuhan jabatan adalah suatu perencanaan mengenai suatu posisi atau jabatan pada jenis pekerjaan yang bertujuan untuk mengetahui jabatan-jabatan yang dibutuhkan, jenis keahlian, dan jumlah tenaga kerja untuk setiap jabatan tersebut. Contoh, dalam usaha desain grafis atau digital printing akan membutuhkan jabatan desainer grafis untuk mendesain aneka kebutuhan promosi. Nah, ini tentu akan membutuhkan jabatan posisi siapa yang tepat untuk menduduki posisi tersebut. Yang ketiga adalah apa saja yang perlu dipikirkan atau dikembangkan oleh seorang karyawan atau SDM di suatu pekerjaan adalah wewenang dan tanggung jawab. Menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk di setiap jabatan perlu ditetapkan dengan tujuan agar setiap pegawai mengetahui jenis pekerjaan, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Nah, tujuannya agar tenaga kerja setiap jabatan mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan dan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, juga hak dan kewajibannya, supaya tidak tumpang tindih. Misalnya, untuk jabatan desainer pada usaha digital printing, tugasnya adalah membuat desain sesuai pesanan, membuat desain dengan aplikasi tertentu, serta mengikuti standar tahapan dan waktu pengerjaannya. Nah, dengan demikian, karyawan tersebut atau pegawai tersebut sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, sehingga orang tersebut akan lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaannya. Selain itu, orang tersebut atau karyawan tersebut sudah mengetahui hak-hak yang lain seperti berapa ketentuan jam kerjanya, gaji, serta apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pekerjaannya. Yang keempat adalah yang perlu dipertimbangkan dalam SDM. Yang keempat adalah faktor perekrutan. Rekrutmen adalah kegiatan penerimaan pegawai untuk menduduki suatu posisi dan mengerjakan pekerjaan serta bertanggung jawab sesuai posisinya dalam bidang usaha tertentu. Nah, ini perekrutan ini juga harus dipertimbangkan, hal-hal yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan oleh perusahaan itu, seperti dasar-dasar rekrutmen. Seperti apa? Menentukan dasar-dasar kebutuhan karyawan. Apa contohnya? Jadi yang diterima itu jangan asal direkrut. Kita lihat juga usianya, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk menduduki suatu posisi itu. Yang kedua, sumber-sumber rekrutmen. Misalnya begini, dari mana perusahaan mendapatkan calon tenaga kerjanya? Apakah dari lulusan SMA atau SMK atau situs pencari kerja atau dari lembaga pelatihan. Yang ketiga yang perlu dipikirkan dalam rekrut adalah metode perekrutannya.
Misalnya apa? Metode atau cara yang akan dilakukan untuk menerima karyawan, tesnya seperti apa? Teori tesnya, tes keterampilannya, dan tes keahliannya, dan tidak kalah penting adalah tes kesehatan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dalam perekrutan, ya, dalam yang fokusnya terhadap M pertama, yaitu man atau pegawai. Yang kedua, M-nya adalah money atau uang atau juga modal. Uang merupakan faktor kedua yang dibutuhkan dalam suatu usaha, terutama untuk membiayai operasional usaha selama kegiatan produksi. Apa saja kegiatan produksi? Misalnya untuk membeli bahan baku, gaji tenaga kerja, bayar listrik, bayar telepon, biaya-biaya administrasi lainnya, biaya transportasi, membeli peralatan, perlengkapan usaha, dan lain-lain. Dan ini semuanya membutuhkan uang. Dan uang ini menjadi penunjang atau unsur manajemen yang kedua setelah manusia yang tidak kalah pentingnya. Nah, M yang ketiga adalah material atau bahan baku, di mana bahan baku adalah bahan utama atau bahan dasar yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk yang akan dijual. Nah, tanpa adanya bahan baku, maka tidak akan adanya bahan ataupun tidak adanya produk yang dihasilkan. Banyak manfaat yang diperoleh jika melakukan perencanaan bahan baku. Misalnya, perusahaan tersebut akan mempunyai standarisasi bahan berupa jumlah. Kita mau beli jumlahnya berapa, sudah ditentukan ya. Ukurannya, jenisnya, merek bahan baku itu, sehingga kita terstandarkan dari kualitasnya berasal dari bahan baku tersebut. Yang kedua, keuntungannya atau manfaatnya adalah kita mengetahui supplier atau penyedia bahan baku yang sesuai dengan harganya. Artinya mencari harga dari supplier yang kompetitif, yang terjangkau. Yang ketiga juga dapat menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu apa sih? Biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk. Kalau sudah diketahui bahan, terus biaya-biaya material yang lain, biaya tenaga kerja, transport, kemasan, dan yang lain-lain, maka total biaya secara keseluruhan ini akan bisa terhitung dengan jelas, sehingga kita dapat menentukan harga pokok dari produk persatuannya yang akan menentukan harga jual dari produk itu sendiri. Nah, ini ya keuntungan kalau kita merencanakan dari material atau bahan baku. Nah ini yang tadi saya jelaskan. Ya, M yang keempat adalah mesin. Nah, mesin atau teknologi yang mempunyai peran penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang membutuhkan peralatan guna menghasilkan produk. Nah, dalam kegiatan usaha tertentu, mesin sangat diperlukan untuk memudahkan proses produksi dan menciptakan efisiensi. Kenapa dapat menciptakan efisiensi? Karena kalau kita menggunakan mesin atau teknologi yang canggih, biasanya memproduksinya akan lebih cepat mencapai target yang dibutuhkan sesuai pesanan. Contoh, perencanaan ini dimungkinkan digunakan untuk jenis usaha yang hanya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing. Tapi begitu ya. Nah, terus perencanaan khusus mesin juga harus kita pertimbangkan mesinnya atau teknologinya, seperti jenisnya. Nah, jenis apa yang akan kita butuhkan dari mesin itu sendiri, jumlahnya berapa, butuhnya berapa ya, dan ukurannya. Jangan sampai kita beli mesin tidak masuk atau akan memenuhi ruangan atau ruangan yang tidak cukup. Merek juga harus dipertimbangkan.
Dan jangan lupa juga kita mempertimbangkan dari sisi harganya, karena ini berbenturan dengan budget yang mempengaruhi dengan biaya produksi. Nah, yang kelima M-nya adalah metode atau cara. Metode atau cara adalah suatu langkah prosedur yang sangat diperlukan dan diterapkan dalam suatu usaha selama operasional berjalan guna memperlancar jalannya pekerjaan. Suatu metode yang sudah terstandar merupakan penetapan cara pelaksanaan suatu pekerjaan dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas yang tersedia, pengguna waktu, serta uang dalam kegiatan usaha. Nah, metode ini sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Walaupun canggih peralatannya atau mesinnya, kalau kita mengerjakannya tanpa adanya metode atau cara yang baik, maka mesin tersebut atau teknologi tersebut tidak akan bekerja dengan baik. M yang keenam adalah market atau pasar. Nah, pasar adalah tempat ya, secara umum kita ketahui bersama bahwa pasar adalah tempat menjual barang dan jasa yang telah dihasilkan dan tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Nah, tapi bagi wirausaha mengistilahkan pasar ini adalah untuk memasarkan barang atau produknya dengan cara mengelompokkan pelanggan atau segmentasi, biasanya disebut begitu. Ya, segmentasi ini penempatan produk kepada pasar. Berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, wilayah, dan tingkat teknologi. Kalau suatu perusahaan sudah menentukan segmentasi, maka produk yang akan dijualnya adalah mengarah ke poin-poin tersebut. Misalnya perusahaan alat kecantikan. Nah, berarti segmennya adalah dari jenis kelamin. Nah, jenis kelamin yang dituju adalah perempuan, sehingga mereka mencari informasi mengenai karakter perempuan. Nah, dengan demikian produknya tidak meleset apa yang diinginkan oleh perempuan itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan video penjelasan ini dapat membantu dalam pemahaman sumber daya usaha. Sukses untuk kita semua dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.